Dan ini pertama kalinya di mana FFI dalam sejarahnya pengumuman nominasi itu diumumkan langsung oleh para duta saja. Ini membuktikan bahwa film Indonesia itu tidak bisa berjalan sendirian. Film Indonesia juga perlu memikirkan tentang regenerasinya. FFI itu selalu menjadi barometer. Dia itu lambang supremasi tertinggi perfilman Indonesia. Itu legit. Sebenarnya ngumpulin Jeffrey sama Angga. Udah sibuk-sibuk nih mereka berdua. No, I'm joking. Sebenarnya tentu ya bagaimana ya untuk membuat sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan untuk apa yang ingin dilaksanakan, apa yang menjadi pedoman FFI di tahun ini, itu menjadi tantangan tersendiri sih. Karena kan konsultasi, kemudian bagaimana kita mengakomodir keinginan orang-orang film yang jumlahnya juga beragam dan banyak sekali gitu ya, suara-suaranya akan sangat berbeda-beda, bagaimana mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang dirasa paling tepat, itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya. Sampai akhirnya bisa melahirkan satu pedoman yang semoga bisa dianggap baik oleh sebagian besar stakeholder perfilman Indonesia. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah memastikan jalannya keseluruhan kegiatan Festival Film Indonesia dari mulai launching, kemudian ada malam nominasi, lalu ada malam puncak, malam anugerah Piala Citra di tanggal 10 November, semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Mengingat khususnya kalau di malam nominasi yang paling dekat, isinya memang hanya akan ada para duta ya. Para duta yaitu ada Angga, ada Jeffrey, ada Tisa, ada Prilly gitu. Saya dan Mas Gari Nugroho hanya akan membuka dan menutup acara saja. Tapi pada dasarnya acara ini milik mereka. Dan ini pertama kalinya di mana FFI dalam sejarahnya pengumuman nominasi itu diumumkan langsung oleh para duta saja. Ikon-ikon FFI yang luar biasa ini, para duta-dutanya ini, yang fansnya bejibun-bejibun ini gitu kan. karena begini, buat saya ini membuktikan bahwa film Indonesia itu tidak bisa berjalan sendirian. Itu satu. Dan saya merasa bahwa peran anak-anak muda dalam partisipasi aktif di Festival Film Indonesia yang suatu saat mungkin akan Angga, mungkin suatu saat akan Jeffrey yang harus running Festival Film Indonesia gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu, dan mereka adalah orang-orang yang punya kontribusi pada dunia film. Ya saat mungkin nanti Jeffrey pada usia-usia 40, 30, Angga pada usia tersebut, ya mungkin kan regenerasi itu buat saya penting. Nah, ini tuh menjadi simbol bahwa FFI Film Indonesia juga perlu memikirkan tentang regenerasinya. Itu nggak bisa tuh saat harus misalnya saya terus atau siapa terus gitu, atau orang-orang yang kemudian identik dengan Festival Film Indonesia, nggak bisa gitu. Regenerasi itu penting buat. Tentu tidak hanya mengajak, itu pasti gitu ya, pasti siapa yang tidak ingin bahwa FFI ini bisa semakin dikenal oleh publik. Tapi yang paling utama adalah FFI itu selalu menjadi barometer. Dia itu lambang supremasi tertinggi perfilman Indonesia. Itu legit. Dari tahun 55 pertama kali FFI diadakan, dia sudah menjadi simbol akan kemajuan ataupun kemunduran film Indonesia. Itu bisa dilihat tolak ukur dari Festival Film Indonesia. Jadi kalau kita mau membaca peta film Indonesia arahnya lagi kemana, FFI adalah salah satu barometer di Indonesia yang paling tinggi tolak ukur. Ini pesan dari Bu Christine gitu ya, bahwa martabat film Indonesia itu harus terus dijunjung tinggi. Karena profesi seluruh insan film Indonesia adalah profesi yang bermartabat. Nah, kita bertanggung jawab bersama-sama secara bersama-sama untuk bagaimana menjaga martabat ini bersama gitu melalui Festival Film Indonesia. Jadi buat saya ini penting, dan tahun ini juga yang membahagiakan adalah karena variasi film-filmnya yang lolos dan lain-lain itu membuktikan keterbukaan akan genre, keterbukaan akan filmmaker. Banyak sekali filmmaker muda gitu, diantaranya banyak sekali genre-genre yang sangat variatif gitu. Itu sih yang dilihat, yang saya ingin masyarakat juga bisa melihat dari
FFI itu sendiri.